Langkah-langkah analisis regresi linear berganda di SPSS. Pertama, masukin data ke Excel. Ada data X1, X2, dan Y, lalu di copy paste. Dan buka aplikasi SPSS. Lalu klik, masukin data, paste with variable names. Lalu datanya muncul. Lalu klik variable view. Lalu ubah desimal menjadi 0. Lalu kembali ke data view. Lalu pencet analyze, lalu pergi ke regression, linear, masukin data Y ke dependen dan data X1 dan X2 ke independen. Lalu pencet statistik, checklist deskriptif, checklist quality diagnosis, dan Durbin Watson, lalu continue. Lalu klik plot, pindahkan JPRED ke X dan SRESID ke Y. Lalu checklist histogram, checklist normal probability, lalu continue. Lalu klik save, centang undisturbed residuals, lalu continue. Lalu opinion, continue, oke. Nah, hasilnya di sini sudah keluar semua. Lalu kita kembali ke data view. Untuk membuat variabel absolute residue, lalu pencet transform, computer variable, lalu ketik ABS strict RES, lalu klik arithmetic, klik ABS 2 kali, lalu pindahkan undisturbed res ke number expression, lalu oke. Nah, di sini hasilnya sudah keluar. Lalu kembali ke data view. Di sini ada ABS RES, lalu ambil analis, regression, linear, lalu kembalikan dependen dan ambil ABS RES, pindahkan ke dependen, lalu klik save, hilangkan checklist dari understand, continue, dan oke. Nah, di sini datanya sudah muncul semua. Berdasarkan tabel deskriptif statistik N30Y sebesar 3.930.000, standar deviation 1.039.114.344 rupiah, X1 sebesar 5.186.066.67 rupiah, standar deviation 1.220.368.326 rupiah, X2 sebesar 3,70, standar deviation 1,149. Selanjutnya tabel correlation, di mana korelasi menunjukkan bahwa pendapatan X1 dan anggota keluarga X2 berhubungan positif, sangat kuat dan signifikan terhadap konsumsi Y. Nilai R sama dengan 0,996 dan 0,949, sig 0,000. Selanjutnya variabel entered remove. Tabel ini menunjukkan bahwa variabel bebas pendapatan X1 dan anggota keluarga X2 dimasukkan ke dalam modal menggunakan metode enter dengan variabel terikat konsumsi Y. Tabel model samar, pendapatan X1 dan anggota keluarga X2 secara bersama-sama memiliki hubungan yang sangat kuat dengan konsumsi. R sama dengan 0,99 dan berkontribusi mempengaruhinya sebesar 99,8%. R squared sama dengan 0,998. Lalu tabel ANOVA menunjukkan nilai F sama dengan 5820,19 dengan sig sama dengan 0,00. Kesimpulannya, pendapatan X1 dan anggota keluarga X2 secara bersama-sama berpengaruhi signifikan terhadap konsumsi Y karena nilai sig kecil dari 0,05. Tabel koefisien X1 maupun X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi Y. Sig 0,00 kecil dari 0,25. Model ini juga dinyatakan aman dari multikoliniaritas karena nilai FIF sebesar 7,058 atau kecil dari 10.
Selanjutnya pada tabel collinearity diagnosis, di mana model regresi dinyatakan aman dari multicollinearitas karena nilai condition index tertinggi hanya sebesar 25,660, masih berada di bawah ambang batas kritis 30. Selanjutnya pada tabel residual statistik, di mana data dinyatakan sehat dan bebas dari data ekstrim atau outlier karena nilai Cox distance maksimal hanya 0,622 di bawah 1,00 dan standar residual berada di rentang aman yaitu -1,950 hingga 1,954 di dalam batas -3 sampai +3. Lalu kita lihat ke bawah pada histogram di plot variabel konsumsi Y, di mana grafis histogram menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal. Hal ini dibuktikan oleh bentuk kurva yang tampak simetris menyerupai lonceng atau bell-shaped path, di mana sebaran balok diagram batas mengikuti arah garis kurva tersebut secara merata. Selanjutnya kita lihat pada grafis normal PP plot, ini menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal, sehingga kesimpulan ini diambil karena titik-titik data terlihat menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis lurus tersebut secara konsisten. Selanjutnya tabel scatter plot, model dinyatakan bebas dari heteroskadetitas karena titik-titik data menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 tanpa membentuk pola tertentu. Selanjutnya ini langkah-langkah uji G-Lester untuk menguji gejala heteroskadastisitas. Deskriptif statistik. Tabel ini menunjukkan rata-rata mean dari 30 sampel data nilai absolut residual sebesar Rp37.887.033, X1 sebesar Rp5.186.666.067 dan jumlah anggota keluarga X2 rata-rata 3,70 orang. Correlation, model dinyatakan bebas dari heteroskadastisitas karena nilai signifikasi sync variabel X1 0,233 dan X2 0,411 terhadap ABS res terbukti di atas 0,05. Tabel variabel enteret removed menunjukkan bahwa X2 dan X1 dimasukkan secara bersamaan ke dalam model analisis menggunakan metode enter dengan variabel dependen berupa nilai absolut residual ABS res. Model summer. Tabel ini menunjukkan nilai R-squared sebesar 0,71 yang berarti X1 dan X2 hanya mempengaruhi variasi error ABS res sebesar 7,1% serta nilai Durbin-Watson sebesar 1,590 untuk mendeteksi autokorelasi. Tabel ANOVA menunjukkan bebas dari heteroskadastisitas secara simultan bersama-sama. Hal ini dibuktikan oleh nilai signifikasi sync sebesar 0,371 yang nilainya jauh di atas ambang batas 0,05. Koefisien bebas dari heteroskadastisitas karena nilai sync pendapat 0,168 dan anggota keluarga 0,231 kompak di atas 0,05. Nilai VIV 7,058 juga menunjukkan bebas dari multicollinearitas atau kecil dari 10. Nilai condition index maksimum 25,660 berada di bawah ambang batas 30. Scroll ke bawah karena nilai signifikasi besar dari 0,05, model regresi dinyatakan bebas dari autokorelasi, aman dan siap digunakan. Lalu pergi ke data, pencet res, analyze, nama Maretic test, legalic dialogs, runs, pindahkan data, lalu input _ residual ke test variable, lalu oke. Nah, di sini datanya udah keluar. Di run test hasilnya 1,00 karena besar dari 0,05, residual terbukti acak dan bebas autokorelasi.